Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan saham-saham yang akan menarik untuk ditradingkan besok di tanggal 16 Juni 2025. Yang pertama kita lihat ada saham film ya. Kemarin naik 8,79% atau 220 poin di harga 2.720 dengan transaksi sebanyak 26 miliar di saham film. Asing sendiri net buy sekitar 15 miliar di saham film. Kita lihat saham film seperti apa. Nah kalau kita lihat sebenarnya jelek ya, saya nggak suka saham film ini, kelihatan banget dimanipulasi ya. Satu kali asing beli besok jual, asing beli besok jual, begitu terus teman-teman. Ini beli kemudian besok jual, beli lagi jual lagi, beli lagi jual lagi, gitu aja. Ini sangat dimanipulasi ya. Dan kalau kita lihat volumenya ini sisir teman-teman, volumenya rata yang menunjukkan ini sangat jelas dimanipulasi. Bagi saya film ini saham yang wajib dihindari ya teman-teman. Walaupun di net buy asing kemarin sekitar ya 15M, tapi nggak masuk entry saya ya, nggak masuk kriteria saham saya yang layak di entry karena ya ini penuh dengan manipulasi. Oke, selanjutnya kita lihat saham ERA teman-teman. ERA ditutup di 520, turun 20 poin atau minus 3,7%. Value transaksi sebanyak 42 miliar. Kita lihat ERA. Transaksinya sebanyak 42 miliar, kita lihat. Kemudian asing net buy 15 miliar di saham ERA. ERA daily-nya seperti apa? Apakah menarik? Nah, kalau kita lihat ERA ini jebol supportnya ya. Ini area 535 jebol, jadi potensi ERA akan turun lebih ke bawah lagi ya. Walaupun dia ERA diakumulasi asing, tapi ini 3 hari diakumulasi asing tapi sahamnya malah turun. Jadi berarti yang dominan ini berarti lokal ya di ERA. Kita lihat ERA di chart 5 menitnya. Apakah banyak buangan ya teman-teman? Kita lihat. Nah, ini ERA di tanggal 13 Juni. Oke, ini sebenarnya ada buangan ya, buangan kecil di jam 9, lalu buangan lagi di jam 10, lalu buangan lagi di jam 14.25 dan buangan lagi di jam 15.35 dan di 15.45. Sempat ada perlawanan sebenarnya teman-teman. Ini ada akumulasi ya, tapi tetap kalah dengan distribusinya ya, lebih banyak yang tekanan jual. Jadi kalau kita lihat potensi ERA besok akan turun teman-teman. Jadi hindari dulu saham ERA untuk day trading. Sekali kita lihat dari broker summary ya teman-teman. Ini untuk broker lokal ini distribusi ya di saham ERA. Top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya distribusi ini ada YU, MG, LG, AO ini jualan. Kemudian yang beli ini malah retail-retail teman-teman. Ada XL, XC ya. Ini retail-retail beli, terus yang jualan broker-broker bandar ya. Kemudian dari asing, nah asing ini akumulasi ya. Ada AK, RX, BK, CC ya. Yang jualan ada ZP. Kalau ini lebih dominan akumulasi ya lewat asing, tapi ya asing akumulasi harganya tetap turun. Jadi hindari dulu saham ERA. Kesimpulannya ERA besok masih akan lanjut turun. Selanjutnya saham yang diakumulasi asing yang potensi kita lihat ini ada Alfamart ya. Alfamart ditutup di 2440, turun 40 poin atau minus 1,61%. Value transaksi sebanyak 45 miliar dan asing net buy 12 miliar di saham Alfamart. Kita lihat AMRT. Chart daily-nya seperti apa AMRT? Nah ini sepertinya menarik ya MRT, karena dia membentuk pattern seperti double bottom, tapi setelah dia break, nah ini malah balik arah teman-teman. Belum sampai hit targetnya sudah balik arah, malah potensi downtrend di saham AMRT. Jadi hati-hati AMRT ini ada buangan juga, volumenya gede ya. Ini lokal ya yang buang ya, karena transaksi asing kecil, ini lokal buang dengan volume gede. Jadi ini masih potensi bearish ya kalau saya lihat di saham AMRT. Kita lihat ini seperti membentuk pola double top teman-teman. Ini pola double top. Nah ini double top teman-teman dengan target pelemahan di sekitar berapa poin ini? 7% ya, pelemahannya di sekitar 7% di harga sekitar 2240 teman-teman. Jadi ada potensi bearish untuk Alfamart sampai 2240. Terus kita lihat di chart 5 menitnya untuk Alfamart. Nah ini di jam 9 ini buangan kecil, kemudian buangan lagi teman-teman.
di jam 9.35, buangan lagi di 10.10, ini buangan lagi di 10.40, buangan lagi di 11.05, terus buangan lagi di 14.05, terus sempat ada perlawanan di sore hari ya, di 14.10, di 14.55, dan di 15.25. Oke, menarik teman-teman. Di awal sesi Alfamart dibuang, tapi di akhir sesi banyak diakumulasi. Jadi potensi ya, menurut saya besok Alfamart potensi untuk naik. Kita catat dulu teman-teman saham yang sudah kita bahas tadi, ada film, kemudian saham selanjutnya Era, lalu Alfamart. Nah, kalau kita lihat sekarang dari broker summary ya, untuk Alfamart ini domestik distribusi teman-teman di saham Alfamart ya. Ada YU, CC, AK, YJ, GR ya. Jualan ini gede-gede, ini YU, CC, dan AK sekitar 6 dan 5 miliar. Lalu lokal yang akumulasi ya domestik ada YP, kemudian XL, SC ya. Ini retail-retail yang borong ya. XL itu beli sekitar 400 juta, XC 300 juta, kemudian YP 780 juta. Ya kalau dari asing, nah ini asing yang akum ya, ada OD 9M, AK 7M, BK 4,9M ya. Lalu asing yang jualan KJ, CC, dan AG. Oke, menarik ya, Alfamart besok potensi naik karena di sesi 2 banyak diakumulasi, dan juga asing sepertinya yang hajar ini yang masuk sore di saham Alfamart, jadi potensi untuk Alfamart besok. Selanjutnya kita lihat saham BRIS teman-teman. Saham BRIS di 2590 ya, kita catat dulu. BRIS 2590 turun 30 poin atau minus 1,14% dengan value transaksi sebanyak 60 miliar dan asing net buy 12 miliar di saham BRIS. Kita lihat BRIS seperti apa daily-nya. Ini sepertinya agak bearish ya untuk BRIS ya. Nah, ini kita lihat ini ada buangan besar teman-teman di tanggal 2 Juni, 3 Juni dan 4 Juni. Ini kan candlenya merah, kemudian merah dalam dan volumenya tebal, yang artinya banyak jualan teman-teman di saham BRIS. Dan dia punya potensi pelemahan ya teman-teman, karena membentuk pattern double top. Potensi pelemahannya ada di area sekitar 2390 teman-teman. Jadi menurut saya untuk swing ya hindari dulu ya BRIS ya. Selain dari pattern double top, kemudian ada juga ini MA 200 ya. Dia berada di bawah MA 200 untuk BRIS yang menunjukkan potensi downtrend. Kemudian MACD juga sudah dead cross ya sejak tanggal 28 Mei untuk BRIS. Jadi tiga indikator ya. Indikator MACD, MA 200 dan pattern double top menunjukkan bahwa BRIS ini bearish. Jadi sebaiknya dihindari dulu untuk swing. Nah, lalu untuk day trading gimana di BRIS? Di chart 5 menitnya kita lihat dulu. Nah, ini kan banyak buangan teman-teman di jam 9 dan jam 9:05 ya, di pagi-pagi ini banyak buangan di BRIS. Kemudian ini ada akumulasi kecil di jam 9.10 dan 9.15, lalu distribusi lagi di jam 9.25. Sisanya ya ada akumulasi kecil-kecil ya di jam 10.50, kemudian ini di jam 15.10 dan akumulasi cukup besar di sore hari ketika sesi closing ya 15.40 dan 15.45. Ini menunjukkan ada potensi day trading untuk BRIS dengan area entry ya di sini teman-teman di 2590 ya, dengan batas SL kalau closing di bawah 2560. Jadi kalau sentuh batas 2560 harus segera CL di BRIS. Oke, dari broker summary untuk domestik ya distribusi ya ini ya. Lokal, pemain lokal distribusi di saham BRIS ya, ada MG, MI, YU, PD, KK, ZP. Sedangkan yang borong itu ada XC ya, NI, CC, XC itu retail ya. Kemudian YP retail juga borong. Jadi diborong retail ya menurut saya. Jadi kalau dari broker summary sih tidak terlalu potensi untuk BRIS. Nah, ini asing tapi borong ya, ada CC beli 11M dan ZP 3M. Kalau kita lihat apakah ketika diborong selalu naik ya untuk BRIS? Ketika diborong asing sepertinya tidak teman-teman. Nah, ini diborong asing turun, ini ya naik ya, diborong asing 51M. Kemudian ini diborong asing ya naik. Jadi masih kurang potensi ya menurut saya untuk BRIS ya, kecuali inflow-nya cukup besar kayak gini, inflow 80M. Nah, ini biasanya naik, tapi besoknya ini dibanting teman-teman. Jadi menurut saya asing tidak terlalu kuat di saham BRIS, walaupun di akum asing, tapi menurut saya besok potensi ada tapi tidak terlalu besar ya. Dan harga entry pun harus mepet-mepet di 2590 teman-teman, tapi kalau dengan batas cut loss di 2560. Oke, selanjutnya kita lihat saham yang di akum asing yang menarik apalagi. Nah, ini ISAT kemarin ditutup di 2090, naik 30 poin atau naik 1,45%, value transaksi 34 miliar, kemudian asing masuk sebesar 11 miliar di saham ISAT. Kita lihat ISAT chart daily-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat ISAT ini sepertinya habis bagi dividen ya ini. Ya, ini ada bagi dividen, kemudian turun, langsung turun gap down,
tapi diakumulasi asing dan naik, kemudian diakumulasi asing lagi di tanggal 13 Juni. Kita lihat teman-teman, kalau dari chart pattern sangat menarik ya, karena ini seperti membentuk pattern cup and handle teman-teman, dengan target penguatan di area 2830 untuk ISAT. Sebelum dia hit target situ, sebelum gerak ke situ, jadi ada resist yang harus ditebus, yaitu di area 2640. Nah, resist ini harus jebol dulu. Nah, kalau kita lihat sekarang merupakan area yang menarik untuk entry di ISAT ya. Ini merupakan area sideways-nya ya, dia sudah jebol garis resistnya ya, resist pattern cup and handle-nya di 2060. Jadi area ungu ini di area 2190 sampai 2020 ini area yang menarik untuk entry ISAT. Kalau jebol 2020 ya wajib CL. Tapi kalau dia masih bertahan di area ungu dan sampai jebol area ungu ya, area ungu ditembus kemudian tembus juga MA 200 ya. Jadi sangat menarik untuk hold jangka panjang ISAT sampai target penguatannya di 2830. Oke, kemudian ISAT kita lihat di chart 5 menit seperti apa. Apakah menarik ya untuk day trading? Kita lihat ISAT di jam 9. Nah, ini di sesi perdagangan di jam 9 ada akumulasi ya. Akumulasi kecil di jam 9.05, 9.10, lalu akumulasi cukup besar di 9.30 teman-teman, lalu akumulasi lagi di 10.35 dan ada distribusi di jam 10.45. Ini sekitar 2 atau 3 kali distribusi ya. Nah, ini ada lagi di jam 14.00 dan 14.25. Ini distribusi 4 kali teman-teman. Tapi setelah itu ada akumulasi lagi di sore hari ya. Di jam 15.00 dan di jam 15.45 ini akumulasi teman-teman. Jadi menarik ISAT, masih potensi untuk lanjut naik menurut saya besok ya. Kita catat ISAT. Ini potensi untuk naik untuk ISAT. Kita lihat dari domestik broker summary. Nah, broker summary domestik ini yang jualan retail teman-teman, sangat bagus teman-teman. Kalau retail jualan di ISAT ya, karena YP, kemudian XC, XL ya, kemudian PD. Nah, ini kan retail semua, broker retail jualan. Terus yang akumulasi asing teman-teman. Nah, yang akumulasi ini, nah ini KZ, kemudian YU, CC, dan akumulasinya gede teman-teman. Ini sekitar 10M, 5,7M, 3,9M. Sedangkan yang jualan asing LG, ZPAK hanya sekitar masing-masing 2M. Jadi asing lebih akumulasi di saham ISAT dan hari ini closingnya naik. Jadi menurut saya kesimpulannya sangat potensi naik untuk ISAT untuk perdagangan besok hari Senin tanggal 16 Juni. Selanjutnya kita lihat saham PNPN teman-teman. Hari ini closing di 1180. Kita catat dulu PNPN. 1180 itu berarti naik 55 poin atau naik 4,88% dengan value transaksi 60 miliar dan asing net buy 10,8 miliar di saham PNPN. Kita lihat ya, PNPN cukup liquid dan asing masuk cukup banyak. Nah, ini tapi chartnya jelek teman-teman. Kalau kita lihat PNPN ini kan downtrend. Kita lihat seperti chart downtrend ya, karena ini ada dua candle merah tebel, kemudian volumenya tebel. Nah, ini buangan tebel, kemudian ini juga masih ada buangan tebel. Jadi saya pikir secara garis besar ya, PNPN masih sangat downtrend dan PNPN itu sudah jauh berada di bawah MA 200. Jadi menurut saya ini sangat downtrend untuk PNPN. Jadi menurut saya ini belum terlalu menarik PNPN untuk swing ya. Kalau untuk swing belum terlalu menarik, tapi kalau untuk day trading ya mungkin ada potensi ya di PNPN. Kita lihat PNPN di chart 5 menitnya. Nah, ini mulai jam 9 ini akumulasi teman. Di tanggal 13 Juni jam 9, kemudian jam 9.05 dan 9.10 ini akumulasi berturut-turut. Kemudian ya ada buangan tapi kecil-kecil ya di jam 9.25, buangan di jam 10 tapi kecil-kecil, ini buangan 10.30, buangan kecil. Lalu akumulasi cukup besar di 10.55, akumulasi lagi di jam 11.10, lalu akumulasi lagi di jam 15.20 dan 15.25. Oke, gede akumulasinya cukup besar di PNPN yang menunjukkan besok PNPN masih potensi untuk lanjut naik ya. Di hari Senin besok potensi naik untuk PNPN. Kita lihat broker summary. Nah, ini sebenarnya untuk domestik ya, broker lokal tuh netral teman-teman. Kita lihat yang jualan tuh ada YP teman-teman. Ya, ini bagus ya, YP retail, kemudian XL retail lagi jualan, kemudian XC retail lagi jualan. Ini bagus teman-teman. Retail di kanan ya yang jualan, kemudian yang akumulasi banyak asing. Nah, ini bagus. AK, ZP, BK ini akumulasi, kemudian ada YU. Nah, sedangkan jualannya sangat dikit, AO sekitar 700 juta aja. Jadi menarik, kesimpulannya besok PNPN masih potensi lanjut untuk naik. Selanjutnya setelah PNPN kita bahas PSAB. Kita lihat PSAB.
Nah, kemarin ditutup di 535, naik 35 poin atau 7%. Value transaksi sangat liquid, 118 miliar, asing net buy 6 miliar di saham PSAP. Kita lihat PSAP. Chart daily-nya PSAP seperti nah ini sudah naik tinggi teman-teman. PSAP sudah naik tinggi, dia sekali break resist ya. Ini break resist di area 336 ya, langsung tembus. Naiknya langsung kencang teman-teman. PSAP langsung naik kencang ya tanpa koreksi. Dan kalau kita lihat ini sekitar segini, kita lihat, kita tarik garisnya, kita tarik kotak ini. Nah, dia sudah penguatannya ya di area 515 sudah tercapai teman-teman. Jadi menurut saya ini area wajar untuk konsolidasi PSAP, untuk menentukan arah PSAP selanjutnya. PSAP akan lanjut uptrend ya, konsolidasi, gerak dulu di area di sini. Nah, ini akan menentukan apakah lanjut naik atau dia malah lanjut turun teman-teman PSAP. Kemudian kalau kita lihat dia sekarang ya masih berapa hari ya konsolidasinya. Jadi kalau dia jebol ini area support ya, supportnya di 488 untuk PSAP. Kalau jebol ya kemungkinan akan ke bawah lagi. Kalau ini 580, 585 tembus, jadi arahnya PSAP masih akan ke atas teman-teman. Jadi ini dua area penting, support di 488 dan juga resist di 585 yang menentukan apakah PSAP akan selanjutnya uptrend atau downtrend. Kemudian kalau kita lihat dari indikator foreign flow asing ya, ketika asing masuk PSAP itu selalu direspon positif besoknya. Nah ini naik, kemudian ini di asing naik tinggi, besoknya naik, asing naik lagi langsung gap up openingnya. Tapi ini asing akumulasinya kecil, jadi masih 50-50 ya kemungkinannya apakah PSAP akan lanjut uptrend kalau asing masuknya sedikit. Jadi menurut saya PSAP untuk swing sebaiknya hindari dulu ya, tunggu dia breakout, atau teman-teman kalau berani masuk dia harus stop loss ketat di 488. Kalau jebol 488 wajib cut loss untuk PSAP. Oke, PSAP di 5 menitnya kita lihat ya teman-teman. Nah ini mulai jam 9, kita lihat di jam 9 di opening gap up tapi langsung ada distribusi teman-teman. Ada distribusi, kemudian akumulasi kecil, distribusi lagi, akumulasi lagi, distribusi kecil, lalu akumulasi cukup besar di jam 9, akumulasi lagi di jam 9.55, lalu akumulasi cukup besar di jam 10.25, lalu distribusi di jam 10.30, lalu akumulasi besar di 10.50, distribusi lagi. Nah ini distribusi kecil, distribusi lagi ini teman-teman. Jadi menurut saya ini view saya netral untuk PSAP karena akumulasi dan distribusinya sepertinya seimbang teman-teman. Jadi besok kemungkinan besar PSAP akan sideways. Tapi kalau melihat dari sentimen yang ada ya, karena ada lagi perang Iran dan Israel, sepertinya emas akan naik teman-teman, dan ini akan mengerek harga. Jadi kemungkinan PSAP akan gap up, setelah itu ya akan turun dan closingnya sideways. Oke, kita lihat dari broker summary untuk PSAP pada perdagangan 13 Juni kemarin. Untuk broker lokal ini jualan teman-teman, dan yang jualan ada YP, XL, XJ, PT. Nah ini 4 broker retail ini jualan, jadi menarik teman-teman karena broker retail yang jualan. Kemudian yang akumulasi asing ada BK, YP, AK. Nah ini menarik, jadi kemungkinan besar besok PSAP opening akan gap up. Jadi kalau teman-teman punya barang bisa memanfaatkan momen opening gap up untuk jualan di PSAP. Oke teman-teman, sekian teman-teman pembahasan kali ini. Kita sudah bahas sekitar 7 saham ya, Film, Era, Alfamart, Breeze, Isat, PNBN, dan PSAP. Oke, sekian dulu saja pembahasan kali ini. Saya disclaimer lagi, ini bukan saran untuk jual beli saham ya, ini untuk tujuan edukasi. Kalau teman-teman tetap mau beli ya analisa lagi terlebih dahulu, dan setiap keputusan jual beli, mau jual atau beli itu merupakan keputusan pribadi ya. Tanggung jawab di masing-masing. Kalau untung ya ditanggung sendiri, kalau rugi ya ditanggung sendiri. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar, saya akan berusaha balas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih.